Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Putri telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dan tak lupa juga terima kasih pada teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami mengambil topik 4 mengenai analisis pembayaran digital, yaitu M-Banking. Dan kami mengambil BNI sebagai bahan analisis kami. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati dengan NRP 1125040007 dan rekan saya Anggita Cahyasari dengan NRP 1125040006. Dan yang terakhir adalah terdapat rekan saya Muhammad Gifari Alfarel dengan NRP 1125040018. Lalu yang pertama, apa itu M-Banking? M-Banking atau Mobile Banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Layanan ini menghadirkan kemudahan akses perbankan tanpa perlu mengunjungi kantor cabang bank secara langsung. Cukup dengan koneksi internet dan aplikasi resmi dari bank. Lalu ada fitur utama M-Banking meliputi yang pertama, transfer dana antar rekening dan antar bank. Kedua, pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, dan telepon. Lalu yang ketiga ada cek saldo dan mutasi rekening. Lalu yang keempat ada pembelian pulsa dan paket data. Lalu yang terakhir adalah pembayaran e-commerce dan QRIS. Lalu selanjutnya ada kelebihan M-Banking. Yang pertama, akses 24/7. Kemudian akses kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas jam operasional bank. Anda melakukan transaksi di pagi hari, siang hari, atau malam hari pun bisa. Lalu yang kedua adalah transaksi cepat. Proses transaksi yang cepat dan efisien hanya dalam hitungan detik. Seperti transfer bank, pembayaran tagihan selesai dalam sekejap. Selanjutnya yang ketiga ada hemat waktu. Mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor cabang bank, tidak perlu lagi mengantri panjang untuk transaksi sederhana. Lalu yang terakhir, yang keempat ada layanan lengkap, yaitu menyediakan berbagai layanan finansial dalam satu aplikasi seperti transfer, pembayaran, investasi, dan pengelolaan keuangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari layanan M-Banking. Pertama, ketergantungan terhadap internet. M-Banking membutuhkan koneksi internet yang stabil agar transaksi dapat dilakukan dengan lancar. Jika jaringan bermasalah, maka layanan tidak bisa diakses. Kedua, resiko kesalahan transaksi. Karena semua dilakukan secara digital, pengguna bisa saja salah memasukkan nomor rekening atau nominal transfer, sehingga transaksi menjadi keliru. Ketiga, tantangan literasi teknologi. Tidak semua pengguna memahami cara penggunaan aplikasi M-Banking dengan baik, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital. Keempat, potensi penipuan digital. Penggunaan M-Banking juga harus waspada terhadap ancaman seperti phishing, malware, dan penipuan online yang dapat membahayakan keamanan data maupun dana nasabah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keamanan transaksi pada M-Banking. M-Banking menggunakan teknologi keamanan yang canggih, seperti enkripsi data untuk melindungi informasi transaksi pengguna. Selain itu, terdapat autentikasi 2 faktor atau 2FA, misalnya melalui OTP, PIN maupun biometrik agar akun lebih aman. Tidak hanya itu, pihak bank juga menyediakan sistem perlindungan tambahan, seperti deteksi aktivitas mencurigakan secara real-time, notifikasi transaksi instan, dan pemblokiran otomatis jika ditemukan indikasi penipuan.
Dengan adanya sistem keamanan tersebut, risiko kejahatan digital dapat diminimalkan sehingga pengguna merasa lebih aman dalam melakukan transaksi. Pada slide 6 ini, saya akan menjelaskan pengaruh m-banking terhadap perilaku konsumen. Pertama, m-banking mendorong masyarakat menuju transaksi cashless atau tanpa uang tunai. Hal ini membuat aktivitas pembayaran menjadi lebih praktis dan cepat. Kedua, m-banking membantu manajemen keuangan pribadi. Pengguna dapat memantau pengeluaran dan riwayat transaksi secara real-time melalui aplikasi. Ketiga, m-banking menciptakan gaya hidup yang lebih praktis karena sebagai transaksi dapat dilakukan langsung melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Keempat, meningkatnya penggunaan m-banking juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi finansial dan inovasi perbankan digital. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa m-banking memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku konsumen menuju gaya hidup digital yang lebih modern dan efisien. Sekian, terima kasih. Studi kasus singkat adopsi m-banking di Indonesia. Perubahan perilaku konsumen di Indonesia menunjukkan tren positif setelah penggunaan m-banking meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa transaksi digital melalui mobile banking naik lebih dari 40% dalam beberapa tahun terakhir. Generasi milenial dan Gen Z menjadi penggerak utama pertumbuhan ini, dengan preferensi kuat terhadap kemudahan dan kecepatan layanan perbankan digital. Kalangan milenial Indonesia kini memilih melakukan transaksi keuangan melalui smartphone dibandingkan mengunjungi kantor cabang bank. Hal ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam perilaku konsumen menuju gaya hidup digital yang lebih praktis dan efisien. Yang terakhir, ringkasan poin-poin utama m-banking. M-banking menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus mengunjungi kantor cabang, menghemat waktu dan tenaga secara signifikan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diperhatikan terkait keamanan cyber dan literasi digital. Pengguna perlu memahami cara melindungi data pribadi dan mengenali potensi ancaman seperti phishing dan malware. Secara keseluruhan, m-banking telah mempengaruhi perilaku konsumen menuju transaksi digital yang lebih luas. Adopsi teknologi ini mendorong masyarakat untuk lebih nyaman dengan pembayaran cashless dan manajemen keuangan berbasis aplikasi, membentuk era baru dalam industri perbankan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.